Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena anugerah-Nya yang mempertemukan kita kembali melalui media online di pagi hari ini, di hari pertama bulan Desember tahun 2023, dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 1 Desember 2023 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Zakaria 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Dan pembacaan hari ini akan mengikuti terjemahan Alkitab TB2. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman-Nya, mari kita siapkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru dan berkat baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan sudah pimpin kami di waktu istirahat kami, dan pagi ini kami Tuhan izinkan untuk datang di hadapan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Hanya di dalam dan melalui nama Yesus, Putra Allah yang adalah firman sejati, kami berdoa. Amin. Zakaria 14 ayat pertama sampai ketiga. Sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan, ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, kemenangan terakhir. Kapatoloan Undinna. Pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya atau gereja di dunia ini sepertinya tidak pernah berakhir, bahkan justru semakin beragam, seperti intimidasi, rumitnya mendapat izin membangun tempat ibadah, diskriminasi di tempat-tempat kerja, dan lain-lain. Di samping itu, kejahatan dalam berbagai bentuk hampir terjadi setiap saat, baik di kalangan orang Kristen maupun non-Kristen. Pelayanan di tengah-tengah jemaat juga masih sering terjadi pertentangan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja atau orang percaya harus mengalah dan pasrah atas keadaan ini, lalu berdiam diri tanpa melakukan sesuatu? Bacaan kita memberi gambaran bagaimana Tuhan dalam rancangan karya penyelamatan bagi umat-Nya. Ia harus menghukum karena pemberontakan umat yang tidak lagi mengindahkan hukum-hukum-Nya. Tuhan menimpakan hukuman melalui bangsa-bangsa lain yang berperang dengan mereka yang mengakibatkan hancurnya Yerusalem. Sebagian dari mereka terserak ke berbagai tempat dan sebagian harus dibuang ke Babel. Namun dalam rancangannya, Ia bertindak untuk merebut kembali kota Yerusalem dalam rangka mengembalikan umat-Nya ke kota itu. Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa penindas
dan pada hari Tuhan, umatnya akan menikmati lagi ketentraman. Di sana, Tuhan sendiri yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tantangan, hambatan, dan bahkan penindasan mungkin saja terjadi akibat ketidaksetiaan dan pemberontakan kita. Mungkin juga sebagai ujian, apakah kita mampu bertahan dalam iman menghadapi segala pergumulan. Ingat bahwa Tuhan adalah pembebas dan penyelamat kita. Pertobatan dan kesetiaan dalam iman akan membawa kita pada kemenangan bersamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami terima melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan memberi buah dalam segala pekerjaan baik yang kami lakukan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan jemaat-Mu di lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kiranya Engkau berkati terus dengan pemeliharaanmu yang ajaib. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami di hari ini, dan biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh, karena pergumulan pribadi atau keluarga, serta mungkin beban pergumulan lainnya. Kami mohon Tuhan lawat dan jamah dengan anugerah kelepasan dari Tuhan, sehingga hanya kekuatan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dan memberikan kekuatan pada mereka. Dan biarlah ada sukacita Tuhan yang terus mengalir bersama syukur. Saudara-saudara kami yang bersukacita, baik karena pertambahan usia maupun karena berlimpah berkat dari Tuhan dalam usaha, kerja dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Untuk orang-orang tua kami yang berusia lanjut, Tuhan sehatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka, dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat dan damai sejahtera dan menjadi contoh serta teladan untuk kami. Kami berdoa untuk kesuksesan Pesta Demokrasi Negara Indonesia tahun 2024 mendatang. Kiranya sorak-sorai kedamaian terus menjadi suasana yang menyejukkan semua masyarakat Indonesia. Dan biarlah pesta demokrasi ini menjadi wadah Tuhan untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik untuk negara kami. Memasuki Minggu Advent ini, kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan dalam kami mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk refleksi diri menyambut kedatangan Juru Selamat. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, ampuni kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Dengan terus mengingat firman Tuhan, marilah kita jalani karya kita hari ini dengan sukacita dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.